Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Putra Alfa Indra Chandra Kiranadewa Raja Amarula. Putra dari timur matahari terbit. Kali ini menyampaikan sebuah risalah perjalanan waktu yang sudah sekian lama menyampaikan informasi ke ruang publik. Sampai saat ini pun masih melanjutkan penyampaian informasi ke ruang publik, baik itu masyarakat Republik Indonesia, bahkan masyarakat dunia yang dapat mengenyam konten yang dibuat ini, bertujuan untuk menghimbau dan menyampaikan sebuah risalah perubahan yang akan dihadapi nanti waktu yang akan datang. Sehingga beberapa penyampaian yang sudah dikemukakan, baik itu menyangkut pribadi dari kehidupan keseharian seseorang, baik juga menyangkut kepentingan kepribadian kelompok golongan, baik itu agama, baik itu pemerintah, juga adat dan budaya. Di mana hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025, saya menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai ke Pulau Rote, melihat fenomena dan tragedi di pusat dan di daerah, di mana negara hari ini mengalami kesulitan dan mengalami jalan kebuntuan untuk bisa menciptakan masyarakat yang merata, adil dan makmur. Mengapa saya katakan mengalami jalan kebuntuan? Karena pemerintah atas nama negara, stabilitas yang dijalankan selalu terorientasi dan terfokus kepada kepentingan politik secara individu, golongan dan kelompok. Sehingga bangsa yang senantiasa jadinya bangsa yang majemuk, namun akan tetapi menjadi bangsa yang maju mundur. Majunya selangkah, mundurnya 10 langkah ke belakang. Jadi dalam konteks yang terjadi sekarang ini dan ke depan nantinya, sungguh sangat runyam dan sangat rumit bila masing-masing masyarakat bangsa Indonesia tidak menyadari akan pribadi dirinya masing-masing untuk bisa menemukan titik dari jati dirinya, dari sifat-sifat kemanusiaannya sebagai salah satu hamba Allah yang hidup di kolong langit dan beraktivitas di muka bumi. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, tanggal 31 Agustus 2020, saya Putra Alfa Indra Chandra Kiranadewa Raja Amarula, Raja Kamarula, Imam Mahdi alias Ratu Adil, nama keaslian saya Alfi, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan kepada seluruh umat manusia yang ada di berbagai macam belahan dunia. Terbilang di tanggal 31 Agustus ini sebagai penyampaian yang sangat akbar dari seluruh penyampaian. Karena persoalan-persoalan yang saya sampaikan adalah persoalan yang sangat mendetail dari segenap perilaku, ucapan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Di mana saya sudah sampaikan pada waktu-waktu beberapa bulan lalu bahwa hukum sudah divakumkan, utamanya lembaga-lembaga hukum negara,
yang tidak produktif untuk melindungi hak-hak kerakyatan, hak-hak kemanusiaan, selalu melindungi hak kekuasaan, kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, sehingga terabaikan kepentingan hak kemanusiaan yang sebenar-benarnya. Dalam bentuk pelaksanaan pelayanan selalu ada pembenaran, namun dalam pembenaran selalu tidak hadir sebagaimana kebenaran. Sehingga dalam risalah apa yang dikerjakan selalu menimbulkan persoalan-persoalan dan permasalahan yang sangat kompleks, hingga menimbulkan gejolak sana sini, bahkan menimbulkan keanarkisan dari segala tindakan dan tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat, baik juga oleh oknum kepada masyarakat. Dikarenakan oknum pemerintah secara kelembagaan di dalam pemerintahan sendiri itu selalu menjalankan sifat-sifat diktator, diskriminasi kepada publik, khususnya masyarakat bangsa Indonesia. Seolah-olah mereka yang menguasai jalannya aturan, mereka yang mengkopsat jalan aturan, mereka jalankan jalannya aturan, tetapi semua yang berkapitasi itu tidak terlaksana secara baik. Jadi kepentingan kepentingan secara kekuasaan yang terselubung baik secara organisasi maupun secara pribadi demi mencapai tujuan-tujuan duniawi belaka. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia, sudah saatnya membasuh diri dan membenah diri dengan benar dan betul. Hukum-hukum Allah akan diturunkan dan ditetapkan di muka bumi sebagai janji Allah dari kebenaran yang Dia selipkan ke dunia demi kepentingan dan keperluan umat manusia, khususnya anak cucu Adam, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Di manakala sekarang aturan berdasarkan administrasi yang dikelola oleh internasional dari PBB sampai ke nasional Indonesia sudah tidak berjalan maksimal. Pemaksimalan dalam menjalankan aturan selalu berorientasi kepada kepentingan kekuasaan politik. Maka yang bekerja adalah intelijensia. Intelektual intelijensia melakukan manuver informasi, tapi kebanyakan manuver informasi adalah manuver provokasi. Sehingga dalam provokasi bisa menimbulkan keributan informasi dan kegalauan informasi di berbagai macam sudut masyarakat, bahkan di berbagai macam negara yang ada. Sehingga hal-hal itu dimanfaatkan oleh kelompok secara pribadi, dimanfaatkan oleh elit kekuasaan secara pribadi untuk mendapat keuntungan, sementara di lain pihak masyarakat menjadi korban ketimpalan dan kepentingan yang mereka lakukan. Maka pada saat ini saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, sudah saatnya berdiri menjadi hakim untuk mengawasi semua jalannya program pemerintah, baik secara hukum juga keamanan di dalamnya. Mengapa saya harus sampaikan demikian? Karena Pancasila menjamin sebuah bentuk kemaslahatan hidup, menjamin sebuah ketenangan hidup, juga membawa sebuah perdamaian dalam kedamaian hidup, baik secara pribadi, secara kelompok, golongan maupun umumnya masyarakat yang ada di dalam maupun yang ada di luar. Maka pada kesempatan hari yang berbahagia ini, hari Minggu, tanggal 31 Agustus, saya membawa risalah pedoman petunjuk yang diarahkan ke diri saya. Juga saya sampaikan ke ruang publik agar senantiasa publik bisa memahami dan mengerti akan adanya sebuah legalitas kehidupan demi bertujuan penghidupan ke depan nantinya. Akan diatur sebagaimana literatur yang tersusun rapi dan terampil, agar tidak menimbulkan sebuah gejolak dan tidak menimbulkan sebuah petaka, dan juga tidak menimbulkan sebuah informasi yang kontradiksi, karena berlisanlah dengan tepat, jelas, dan terarah. Jangan hanya menyampaikan sebuah lisan yang keluar begitu saja tanpa diartikulasikan lebih dahulu sehingga berdampak
menjadi sebagai alat peledak, menjadi alat perusuh dan menjadi alat perusak. Kebanyakan kita di Republik Indonesia banyak ahli, banyak pakar. Tetapi pakar dan ahli banyak melahirkan bahasa-bahasa yang menimbulkan basa-basi. Di ujung basa-basi itu ditanggapi oleh para politisi dan politikus, sehingga pergerakan yang berjalan adalah pro dan kontra, yang pada akhirnya menimbulkan pertikaian, menimbulkan kesenjangan yang tak berkesudahan. Masing-masing merasa diri lebih pintar, masing-masing merasa diri lebih tahu. Tapi di balik tahu dan kepintarannya, penempatan pada jati dirinya seyoknya sebagai manusia dari sila kedua jauh dan tidak pernah menyentuh. Sila kedua telah mengatur kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun kenyataannya banyak oknum per oknum yang senantiasa melahirkan kebiadaban. Kebiadaban tidak disertakan hanya sekedar berbuat untuk melakukan sebuah kekerasan fisik, tetapi lisan pun bisa disebut sebuah kejahatan ketika tidak terorganisir secara baik, tidak terorganisir secara mantap, dan tidak terorganisir secara maksimal ke ruang pendengaran publik yang ada. Maka pada kesempatan hari yang berbahagia ini, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, saatnya untuk menjaga sebuah kedaulatan, karena hukum bukan lagi di tangan lembaga pemerintahan atau organisasi pemerintahan, melainkan hukum di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat. Tema ini adalah tema negara yang memang dibangun untuk Republik Indonesia. Makanya lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif sebagai motoris kelembagaan di negara, mandat dalam melaksanakan sebuah pelayanan kemanusiaan. Yang ada dalam pelayanan kemanusiaan itu kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, sehingga orang lain terabaikan. Maka saya sampaikan kepada masyarakat Republik Indonesia yang tercinta di mana saja berada, hukum sekarang kembali ke tangan rakyat, akan mendownload semua kedaulatan, memegang semua tampuk kebijakan, karena rakyat menjadi kesaksian daripada perilaku-perilaku kepemimpinan yang sekian lama menyimpang. Umur Indonesia 80 tahun tidak memberikan sebuah kesejahteraan keseimbangan, tetapi memberikan sebuah kesejahteraan kekuasaan kepada elemen-elemen politikus dan para politisi, juga para pejabat badan eksekutif yang menguasai jalannya organisasi dan menguasai jalannya lembaga per lembaga, sehingga mereka memanfaatkan menjadi asas kekayaan pribadi dan kelompok yang ada. Maka rakyat Republik Indonesia yang saya hormati dan yang saya hargai, saya harapkan kalian saatnya menentukan sikap sportivitas untuk mengawali semua pelaksanaan secara kelembagaan hukum di negara. Begitu juga Tentara Nasional Indonesia dalam kemanunggalan yang harus dikerjakan, dalam kemanunggalan yang harus dilaksanakan, saatnya dan waktunya jangan tersia-siakan. Sudah waktunya dan saatnya harus berdiri di belakang masyarakat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia demi terwujudnya sebuah sila keadilan. Karena pengadilan-pengadilan yang dibangun atas nama badan eksekutif dan badan yudikatif, juga badan legislatif, semua menjadi lembaga by design yang diatur untuk kekuasaan dan kepentingan. Lalu mereka berleha-leha dengan kemegahan, sementara rakyat sana sini bekerja mengucurkan keringat yang tidak terbilang keringat yang keluar, tinggal darah yang tidak keluar. Tetapi berbicara tulang dan perasaan, betapa pedih dan sakit mereka rasakan, sementara mereka berleha-leha dengan kemewahan dan kemegahan. Betapa buruknya
oknum-oknum yang ada di negara ini. Betapa busuknya perilaku-perilaku yang memalukan ini dilakukan oleh mereka yang berjas bagus, berbaju mewah, bersepatu megah, bermobil mewah, tetapi tidak merasa malu dengan tindakan dan perilaku yang mereka lakukan. Maka inilah peri-peri yang dilakukan ini adalah memodikan perasaan dari rakyat itu sendiri. Maka jangan biarkan sedetik, semenit, sejam untuk berikan kesempatan lagi mereka melakukan hal-hal yang semena-mena kepada masyarakat bangsa Indonesia, khususnya TNI. Sudah berulang kali saya kemukakan, kemanunggalannya sudah saatnya di depan masyarakat bangsa Indonesia demi mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tupoksi TNI, sudah saatnya bijak dan bijaksanai apa yang perlu dibijaksanakan, apa yang perlu dilakukan dalam kebijaksanaan. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, atas nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai alat negara yang memelihara sebuah bentuk kedaulatan dari batas bingkai NKRI sebagai teritorial kenegaraan, juga dari jumlah populasi masyarakat bangsa Indonesia yang mendiami dan menduduki pulau dan daratan yang besar. Sudah saatnya TNI memperlihatkan apa yang perlu dia lakukan, menjaga apa yang dia perlu jaga. Saya, Putra Alfa Indra Chandra Dewa, Raja Amaura, Imam Mahdi. Yang saya sampaikan ini hanya bukan sekedar sebagai reklame mencari popularitas, mencari pujian, atau menjadikan kebanggaan. Tetapi yang saya sampaikan ini ke ruang sarana publik sudah saatnya diperhatikan dengan betul dan benar. Karena kita menghadapi sebuah etape global, perubahan secara mendunia. Dari segi akses kemanusiaan, begitu juga aturan, begitu juga pelaksanaan kehidupan akan berubah berdasarkan keterangan dan perputaran waktu yang akan berjalan nanti. Allah akan menghendaki apa yang dikehendakinya bila mana manusia itu telah melampaui batasan-batasan kemanusiaannya. Dan bila Allah menghendaki, tidak ada satu manusia yang dapat menghalang dan tidak ada satu manusia yang dapat melarang. Karena kehendak Allah adalah perjalanan maha gaib yang tidak bisa dirumuskan dan diramalkan begitu saja. Karena kekuasaan Allah itu, dia turun kepada siapa yang dikehendakinya. Demi bertujuan untuk bisa memelihara ukhuwah daripada risalah, agama, dan kemanusiaan di muka bumi, maka Allah akan menghendaki apa yang dikehendakinya. Saya Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa, saya menyampaikan penyampaian ini kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar. Saatnya masyarakat menggandeng dirinya dengan perilaku, menggandeng dirinya dengan perbuatan, menggandeng dirinya dengan ucapan, dan menggandeng dirinya dengan pendengaran yang tersaring. Sehingga sedapat mungkin masyarakat yang ada melahirkan lisan yang spesifik untuk mengarah ke hal yang positif. Jangan mengikuti para pejabat-pejabat kita, baik di kalangan badan eksekutif, baik di kalangan legislatif, baik di kalangan yudikatif. Mereka berbahasa seenaknya saja, berargumentasi seenaknya saja, seolah-olah mereka lah Tuhan yang mendatangkan kebenaran. Namun mereka ciptakan berbagai macam tipu daya bahasa karena yang lain adalah retorika dan berkamuflase dengan basa-basi untuk bisa mempengaruhi jalan pemikiran orang, sementara mereka sendiri tidak bertindak dan berbuat sebagaimana yang mereka ucapkan. Inilah yang dikatakan ketapana itu, kehidupan yang dihadapi di zaman era globalisasi yang sekarang berjalan. Konten ini dibuat di negeri Al-Butuni, tepatnya di Batauga. Jadi dari negeri Al-Butuni, Batauga, Buton Selatan.
tempatnya Lakina Bawangi, Sultan Bawangi, dan tempat perjalanan peradaban sejarah berjalan untuk kepentingan manusia dan kepentingan dunia, untuk dapat diterjemahkan menjadi suatu sejarah peradaban dan sejarah menimbulkan adat istiadat, tidak menimbulkan sejarah kebiadaban. Karena terlalu banyak orang mengatasnamakan sejarah, tetapi sejarah yang lahir adalah sebuah puing-puing sejarah yang membawa dampak kehancuran dari perilaku-perilaku yang membahasakan persoalan sejarah dan yang melaksanakan sebuah prosesi hidup dalam bersejarah. Saya minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, berhati-hatilah dengan segala yang dikemukakan, berhati-hatilah dengan segala yang dilaksanakan. Hukum Allah akan turun kepada hamba-hambanya di muka bumi yang ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya melihat jalannya kehidupan sehari-hari tidak terlalu banyak disusupi oleh kepentingan politik secara terselubung yang sifatnya kebanyakan anarkis dalam perilaku dan tindakannya. Jadi pada kesempatan hari ini saya sampaikan, bersiagalah dengan waktu yang kita hadapi, bersiaplah dengan keadaan yang kita hadapi, lalu berbenah diri sebaik mungkin, karena hukum-hukum kepastian oleh Allah akan ditetapkan. Pasal bab ayat sebagai mukadimah yang dikelola menjadi suatu kelola kelembagaan negara dalam hukum, saya nyatakan tidak bisa dipakai lagi. Karena kenapa? Dipakai alat kekuasaan dan dipakai alat memelihara sebuah kekuasaan pada oknum terkait, juga pada lembaga terkait. Jadi rakyat sekaranglah yang menjadi hakim, rakyatlah menjadi pengadilan untuk menjadikan keadilan, rakyatlah yang menentukan kebijakan adil seadil-adilnya. Karena peluang oknum lembaga pemerintah secara kenegaraan telah disalahgunakan, khususnya Pancasila tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Justru Pancasila dijadikan tameng kepentingan kekuasaan di dalam menerjemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat Republik Indonesia sudah senantiasa saatnya berdiri tegak sesuai dengan hak Pancasila, karena Pancasila tidak boleh sedikit pun bergeser dan berubah pada poros susunan yang sudah dibentuk. Karena susunan yang dibentuk adalah susunan tubuh manusia itu sendiri, sehingga di dalam menerjemahkan Pancasila adalah bahwa sifat daripada perilaku yang sangat manusia dan manusiawi. Target manusia yang manusiawi yaitu manusia jasmani, polarisasi berpikir pada era penempatan sesuai dengan lisan yang tersaring. Begitu pula manusia ruhani adalah manusia yang mengkaji dengan sedalam-dalamnya bagaimana melakukan sesuatu yang baik dan memelihara yang terbaik demi kesinambungan hidup itu sendiri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan begitu pula mencapai kebahagiaan akhirat. Karena kebahagiaan dunia dicapai dengan tenang, maka akan didapatkan kesenangan. Begitu juga kehidupan ukhrawiyah, bila mana dicapai dengan kesenangan, maka kepulangannya penuh dengan tenang. Saya himbau kepada masyarakat Republik Indonesia pada kesempatan yang hari Minggu ini, tepat tanggal 31 Agustus 2025, pemberitaan dan penyampaian konten sudah yang saya katakan ini, bahwa sudah yang paling akhir dan yang paling awal. Tutup lembaran untuk tidak lagi membuat konten. Kenapa? Saatnya masyarakat sudah harus bersatu padu. Saya Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amarullah Alfian alias Imam Mahdi akan turun langsung ke seluruh masyarakat Republik Indonesia, bahkan ke masyarakat dunia,
untuk memacu situasi dan kondisi manusia yang telah banyak menyalahgunakan kewenangan-kewenangan yang sudah ada. Yaitu yang tersurat. Agama yang tersurat di dalam Alkitab sudah dimanfaatkan menjadi kepentingan untuk memperkaya diri, memperkaya organisasi kelembagaan. Betapa naifnya orang-orang yang demikian. Sesungguhnya tidak boleh sama sekali diperalat menjadi kepentingan untuk mencapai kekayaan dunia, juga mencapai kekayaan pribadi. Karena yang demikian itu hanya menimbulkan kehancuran dalam hidup. Menurut dia bagus, tetapi dalam hemat agama sebenarnya tidak boleh sekali-kali orang-orang yang memahami agama untuk memperjualbelikan firman Allah, ayat-ayat yang benar untuk menjadikan kehidupan dan kepentingan duniawi. Rasul membawa risalah Islam tidak pernah menjual agama Islamnya pada saat dia menyebarkan agama. Justru istrinya Siti Khadijah berkorban dengan harta bendanya demi membantu perjuangan agama Rasulullah. Dan sampai saat ini agama Rasulullah Muhammad SAW masih kuat dan masih benar-benar tegap, karena benar dia berjuang di agama Allah itu dengan keikhlasan dan ketulusan tanpa pamrih. Bedanya kita sekarang berbicara agama, tetapi di belakang kita menerima sebuah pemberian. Minimal dan maksimal harus ada target, minimal dan maksimal harus ada hitung-hitungan yang bisa dibilang menjadi keperluan dan kepentingan. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti saya mengkritisi karena saya merasa bapak-bapak saya benci, bukan. Sebetulnya saya sayang. Karena janganlah kita membawa agama untuk menjadi sebuah kepentingan politik hidup, tidak benar. Bawalah kepentingan agama demi kesejahteraan, demi keamanan, dan demi kedamaian untuk membangun lingkaran hidup yang sebaik-baiknya agar kita bisa menemukan yang namanya kesejahteraan untuk mencapai keadilan yang merata. Terima kasih. Konten singkat ini saya sampaikan ke ruang publik masyarakat Republik Indonesia dan masyarakat dunia. Saya Putra Alfa Indra Chandasnya Dewaraja Amarullah alias Alfian Imam Mahdi, Putra Timur Matahari Terbit, menyampaikan risalah dengan segenap jiwa dan raga saya tuangkan pada keterangan yang ada. Maka begitu pula saya harapkan kepada peserta yang mendengar konten hari ini juga bergegas mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan zaman yang ada di hadapannya, karena Allah akan menghendaki hukum-hukum yang benar di alam secara nyata, karena Allah tidak pernah janji, Allah tidak pernah lalai akan janjinya, tapi Allah senantiasa penuhi akan janjinya. Hanya kebanyakan manusia senantiasa selalu lupa akan janji Allah di dalam keterangannya. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.